beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ini muliakan Allah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hadis yang menjadi bagian yang disebut sebagai hadis Jibril. Hadis Jibril adalah hadis yang bahwa malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerupai seorang sahabat yang disebut oleh para ulama Dihyat al-Kalbi. Dihyat al-Kalbi adalah rupa yang disenangi malaikat Jibril untuk beliau menyerupai menjadi seorang manusia. Maka malaikat Jibril datang menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan kapan terjadinya hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tanda akhir atau penjelasan akhir dari hadis ini, bahwa salah satu tanda dari kiamat itu ketika ditanya kapan terjadinya kiamat, malaikat Jibril tak tahu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sering sekarang mendengar penjelasan tentang Ustadz akhir zaman, tetap mereka hanya mengemukakan indikator tanda-tanda tentang akhir zaman, bukan menunjukkan kapan kepastian akhir zaman itu. Ini yang patut kita persiapkan. Yang kedua, bahwa dari sekian banyak penjelasan-penjelasan tentang akhir zaman, maka kesimpulannya adalah satu-satunya obat yang terbaik untuk mempersiapkan akhir zaman dan menyambutnya adalah dengan tetap dengan iman, Islam dan ihsan sebagaimana disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka pada pertemuan yang di akhir kita mengulang sedikit tentang bagaimana tanda-tanda hari kiamat. Maka tanda-tanda akhir zaman itu bahwa kalau disebut dalam bahasa yang sederhana, perubahan nilai. Ketika nilai atau sudut pandang manusia itu sudah berubah, kemudian di mana kebaikan-kebaikan itu sudah mulai menjadi aneh, di mana orang-orang baik itu sudah mulai tersingkirkan, di mana kemaksiatan itu menjadi masif dan terstruktur, terorganisir, maka itu sudah terjadi tanda-tanda kecil kiamat. Di mana kemudian perubahan secara signifikan pada aspek ekonomi. Kemarin kalau tadi tentang nilai moralitas, tentang nilai akhlak, maka di akhir zaman juga muncul tumbuh ekonomi dengan pesat. Bahwa dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau melihat para penggembala yang miskin, yang tak berbaju, yang tak beralas kaki, kemudian mereka yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Artinya berlomba untuk bermegah-megah. Dan kita lihat bahwa negeri yang dulunya banyak para penggembala onta, penggembala domba, kadang-kadang sapi, kita lihat bahkan ekonomi kita yang semuanya ada di Indonesia bahkan jauh kalah dibandingkan dengan mereka. Kalau kita misalnya mobil lecet masih bisa di build up, masih bisa di kanibal, mereka lecet sekali ganti yang baru. Ini menunjukkan bahwa ekonomi itu mengalahkan rata-rata pendapatan per kapita dunia. Maka ikhwan dimuliakan Allah. Maka kemudian nilai yang ketiga adalah yang disabdakan Rasulullah, di mana nilai akhlak moralitas itu menjadi sesuatu yang dinomor sekiankan. Bahwa ada seorang hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Artinya dalam bahasa kiasan salah satunya betapa banyak seorang anak itu menjadi raja di rumahnya, sementara pada hakikatnya yang dirajakan, diratukan itu adalah orang tua kita masing-masing, atau orang tua di rumah sekolah kita yaitu guru-guru kita, atau orang tua kita di kampus kita, para dosen, orang yang memberikan ilmu kepada kita. Tapi sekarang itu bahwa mereka seolah-olah menjadi jongos, menjadi pembantu, menjadi budak, kalah dengan anak atau dengan murid atau mahasiswanya karena perubahan sikap, perubahan moralitas mengalami degradasi dan dekadensi moral. Maka ini tanda-tanda kecil daripada kiamat. Maka kemudian setelah selesai daripada itu, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menceritakan, kemudian aku terdiam.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa itu?" "Ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasul yang tahu." "Itulah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajari kepada kalian urusan agama ini." Maka kemudian hadis ini lebih dikenal oleh para ulama dengan hadis Jibril. Jadi hadis Jibril ada hadis yang di situ ada malaikat Jibril datang untuk menanyakan banyak hal, dijawab oleh Rasulullah, yang pada hakikatnya malaikat Jibril itu mengajari kita semua tentang Islam. Maka kita akan masuk kepada hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Setelah hadis yang satu dan kedua diriwayatkan oleh sang ayah, maka hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Luar biasa ya, di hadis arba'in ini bahwa yang meriwayatkan satu dan dua adalah ayahnya, sang ayah. Kemudian hadis yang ini diriwayatkan oleh sang anak. Ini menunjukkan bahwa ternyata dalam Islam semua bisa berkontribusi baik. Menunjukkan dalam Islam bahwa orang tua bisa meninggalkan peninggalan yang terbaik, investasi terbaik, yaitu anak. Maka dalam Islam kita kenal ada alus subki, ada keluarga Imam Subki. Imam Subki ini ayah, kemudian anak, kemudian ponakan, kemudian cucu, cicit, semuanya keluarga Subki ini keluarga ulama besar. Maka hal ini terinspirasi dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar yang banyak belajar daripada Rasulullah. Kemudian lahir anaknya Abdullah bin Umar menjadi murid Rasulullah, pun menjadi ulama yang sangat luar biasa. Maka kita akan bacakan bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, dari jalur Abu Abdurrahman, ini kunyahnya, panggilan yang dinisbatkan kepada ayah itu namanya kunyah. Dari Abu Abdurrahman yang bernama Abdullah, anak Umar, anak Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qal, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sami'tu, aku mendengar, berarti ini adalah hadis qauli atau hadis qauliyah, hadis yang berkaitan dengan ucapan Rasulullah. Kalau hadis fi'liyah itu biasanya ra'aitun nabi, aku melihat nabi. Maka dalam riwayat tentang hadis-hadis fi'liyah, misalnya dalam hadis yang induknya Rasulullah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, sabda Rasulullah. Maka kemudian para sahabat, qultu khalfan nabi ra'aitun nabi, aku menyaksikan nabi, aku salat bersama nabi. Intinya adalah hadis yang Rasulullah mempraktekkan, para sahabat menyaksikan kemudian mengikuti. Ini namanya hadis fi'li. Maka hadis ini adalah hadis qauli. Beliau bersabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadana, wa rawahul Bukhari wa Muslimun. Ikhwah dimuliakan Allah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 pondasi atau perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama bersyahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak dan wajib disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa risalah Allah. Wa iqamis salati, mendirikan salat, wa itaiz zakati, menunaikan zakat, wa hajjil baiti wa saumi ramadana, haji ke Baitullah, kemudian puasa pada bulan Ramadan. Ikhwah ini dimuliakan Allah. Menariknya hadis ini diawali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa bunya. Bunya itu artinya Islam ini dibangun. Berarti Islam ini seperti satu pondasi, satu bangunan yang sangat megah. Kemudian segala pernak-perniknya itu ada di dalamnya.
Dan Allah menyatakan innad dina indallahil Islam, bahwa agama satu-satunya di sisi Allah yang diridai adalah agama Islam. Maka Islam kalau diibaratkan sebagai bangunan, maka bangunannya konstruksinya kuat, kemudian pernak-perniknya indah, kemudian kelengkapannya sangat lengkap. Maka berarti Islam adalah bangunan yang dari pondasi awalnya sampai ke tudungnya itu sangat kuat. Kemudian dari bangunan tengahnya sampai isinya juga lengkap, indah, interior dan eksteriornya. Maka berarti bangunan ini barang siapa yang masuk di dalamnya, maka dia akan mendapatkan ketenangan, keamanan, kenyamanan, kedamaian. Yang masuk di dalamnya akan mendapatkan apapun yang dibutuhkan manusia. Agama itu tidak melulu sebagaimana menyatakan syahadatu alla ilaha illallah. Sekarang Bapak Ibu kita kenal, kita sering dengar ada orang-orang berpaham agnostik. Kami percaya adanya Tuhan, kami tahu Tuhan itu ada, tapi kami tak memilih agama. Maka ikhwan dimuliakan Allah, di dalam Islam yang paling pertama adalah ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh dipotong. Asyhadu an la ilaha illallah, selesai, tak bisa. Karena kenapa? Pengakuan akan ketuhanan itu harus dibuktikan dalam bentuk yang nyata, karena Tuhan itu mengutus utusannya untuk berikan kemaslahatan pada manusia. Maka diutuslah seseorang yang membawa risalah, mengirim pesan itu arsala yursilu, irsal. Kemudian suratnya, pesannya namanya risalah. Pembawa risalah namanya rasul. Maka berarti orang yang dijadikan pembawa utusan atau pembawa pesan Allah namanya rasul. Maka pesan-pesan itu disampaikan ke seluruh manusia dan jin. Maka mereka ketika sudah disampaikan pesan tersebut, ketika mereka menerima maka selamat. Yang tak menerima maka siap-siap dengan konsekuensinya. Maka berarti wujud ketika Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para utusan ke muka bumi merupakan bagian dari keadilan Allah dan bagian dari kemaha kasih sayangan Allah. Saya, bapak-bapak semua, kemudian saya sebagai seorang guru, kemudian saya bilang bahwa bangun semua, bangun. Hafalkan apa yang saya sampaikan kemarin. Tidak hafal, oke? Karena kamu tak hafal, kamu keluar dari sekolah ini. Kamu out dari keluar ini. Ini namanya guru yang tak adil. Tidak fair. Kenapa? Tanpa memberitahu, tanpa memberikan sosialisasi, tanpa kemudian memberikan di sounding terlebih dahulu, tiba-tiba yang tak bisa keluar. Ini namanya guru yang tak adil. Maka Allah adalah zat yang amat sangat adil. Maka keadilan Allah dengan mengutuskan para nabi dan rasul ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah. Para nabi dan rasul punya murid, muridnya punya murid yang disebut sebagai ulama, yang disebut sebagai duat, para pendai atau pendakwah. Mereka menyampaikan Islam, mengenalkan Islam ke seluruh alam semesta. Ketika disampaikan Islam itu diterima, maka selamatlah mereka. Tetapi ketika mereka tidak menerima, jangan salahkan Allah mengatakan kenapa kami begini, kenapa kami begitu. Karena mengapa? Karena Allah telah menyampaikan maklumatnya kepada manusia melalui para nabi dan rasul yang diterima oleh murid-muridnya pun kemudian disampaikan kepada alam semesta. Itu yang pertama. Maka konsep di dalam Islam kita tidak bisa berhenti kepada saya percaya Tuhan, Tuhan ini menciptakan alam semesta, tapi kemudian tak mengakui risalah Islam dengan kewajiban-kewajiban berikutnya. Ini namanya punya kepala tapi tak punya badan. Yang kedua, bahwa kita lihat betapa kemudian muncul akhir-akhir ini 10 tahun kebelakangan, kalau kita sebut sederhana, ada orang yang berupaya menafsirkan Al-Quran tanpa meminta penjelasan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa minta penjelasan dari para ulama. Padahal Al-Quran dari definisinya saja sudah jelas, kalamullah al-munazzal
ala nabiyyina Muhammadin. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka berarti dikatakan dalam bahasa Arab, sahibul bait adra bima fihi. Tuan rumah paling tahu apa yang ada yang menjadi isi dalam rumah tersebut. Maka berarti Al-Quran adalah kalam yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling paham tentang apa isi Al-Quran tersebut. Maka para sahabat kemudian menemukan pola tafsir. Ada tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir yang diambil menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, atau menafsirkan Al-Quran dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini Allah ingin menyampaikan kepada manusia tentang kemaslahatan manusia, tapi dibutuhkan role model yang paling jelas. Bapak-bapak banyak motivator, kita harus ini, kita harus maju, kita harus punya nilai leadership, kita harus punya integritas. Ketika ditanya tolong kasih orang yang lengkap kebaikannya siapa? Pemimpinnya hebat, pemberaninya ada di situ, bijaksananya ada di situ, takwanya ada di situ, spiritualnya luar biasa, kemudian humble-nya luar biasa. Maka banyak yang maju pada satu aspek kemudian kendor di aspek yang lain, maju pada satu bidang kemudian hancur di bidang yang lain. Hebat dia dalam kepemimpinan tapi dia hancur dalam bidang sosial misalnya. Maka berarti satu-satunya role model yang Allah jadikan rahmatan lil alamin adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulnya utusannya dari golongan manusia, menunjukkan Islam ini agama humanis. Islam ini agama langit, diturunkan untuk manusia bumi, bukan untuk para malaikat. Bahwa berarti apapun syariat, hukum, ibadah yang Allah turunkan itu sudah sesuai dengan takaran manusia. Tidak ada cerita orang puasa Ramadan itu mati, tidak ada. Tidak ada ceritanya orang kemudian sholat 5 waktu patah kaki, tidak ada. Tidak ada ceritanya orang baca Quran 30 juz dari subuh sampai maghrib, kemudian habis itu dia bisu, kelelahan, habis pita suaranya, tidak ada. Karena kenapa? Karena Allah telah menakar manusia dengan syariat ini. Maka berarti syariat ini, syariat Islam, tidak ada yang diturunkan kecuali mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan dalam hadis yang lain, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji bagi yang mampu, mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, mampu secara keamanan, mampu secara finansial segala macam, maka baru boleh dinyatakan bahwa ini orang wajib haji. Kalau tak terpenuhi salah satu, tak wajib dia melaksanakan haji. Maka berarti kalau ada orang terhadap syariat Islam yang dimulai dari solat, puasa, zakat, haji, dia tak solat, dia tak puasa, dia tak haji, kemudian alasan ketika ditanya kenapa kamu enggan melakukannya, Pak, saya tahu solat itu wajib tapi saya malas, kira-kira seperti itu. Apapun bahasanya, apapun gaya bahasa, dia menolak untuk tak solat itu. Tapi tetap ketika ditanya kamu yakin solat itu wajib? Yakin. Kamu percaya solat itu merupakan kewajiban? Saya percaya. Kenapa tidak solat? Saya malas. Makanya ini orang masih dalam ruang lingkup Islam, tetapi disebut sebagai fasik atau pendosa besar. Tetapi ada orang yang dia tak solat, tak mau berzakat, tak mau puasa Ramadan. Ketika ditanya kenapa? Oh, ngapain? Ramadan tidak wajib, saya tak percaya. Maka yang seperti ini sudah diwajibkan bersyahadat kepadanya, karena dia sudah keluar dari millah, dari agama Islam, dan wajib mengulangi syahadatnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Ketika seseorang dulu, orang-orang Yahudi itu mengatakan kami percaya kepada Allah, kami siap menerima apapun perintah Allah. Tapi gara-gara nabinya orang Arab, mereka mundur. Bukan dengan teratur, dengan penuh hujatan, dasar Muhammad penipu, anak keturunan budak belian segala macam. Lihat,
mengakunya beriman, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Ibrahim, tapi tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak diakui sebagai orang yang beriman kepada Allah. Karena kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah tapi tak mengakui utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Apa makna mendirikan salat? Al muradu al muhafazatu ala salati wal qiyamu biha fi awqatiha. Pertama, mendirikan salat itu artinya menjaga salat, melaksanakannya terus menerus. Yang kedua, menjalankannya di waktunya, bukan salat zuhur di waktu asar, bukan salat subuh di waktu zuhur misalnya. Kemudian yang berikutnya, makna mendirikan salat itu menjalankan salat sesuai dengan rukun, sunnah dan adab-adabnya. Bahwa orang yang ketika salat menjaga rukunnya, menjaga sunnahnya, menjaga adabnya salat, maka yang seperti ini itu dinamakan dengan mendirikan salat. Yang ketiga, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, ahlun itu dalam bahasa Arab mencakup istri maupun anak. Maka kalau tak punya anak, maka istri pun sudah masuk ahlun. Maka dinyatakan, maka perintahkanlah istri dan anakmu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah engkau dalam menegakkannya, mengajaknya, kemudian mensosialisasikannya di tengah keluargamu. Karena kenapa? Ini isyarat daripada Allah bahwa salat itu, mendirikan salat butuh perjuangan mujahadah sampai akhir hayat kita masing-masing. Apa buah daripada salat? Maka salat itu membuahkan hasil sebagaimana dinyatakan bahwa orang yang salat menjadikan salatnya hidup, maka dijadikan Allah hidupnya seperti dalam salat. Man ja'ala salatahu hayatan, ja'alallahu hayatahu salatan. Siapa yang menjadikan salatnya hidup? Hidup itu apa artinya? Ada syaratnya, ada rukunnya, ada adabnya, ada sunnahnya. Kemudian dengan penuh kekhusyuan, ini namanya salat yang hidup. Merasakan bacaan demi bacaan, menikmati gerakan demi gerakan, bukan sekedar gerakan-gerakan refleks misalnya. Maka yang seperti ini salatnya hidup. Dampaknya adalah ketika dia sujud, subhana rabbiyal a'la, yang maha tinggi adalah Allah. Saya mungkin di tengah masyarakat tinggi, tapi mau ngaku tinggi bagaimana? Bahkan kepala saya kalah tingginya sama pantat ketika sedang sujud. Kemudian ketika saya sedang sujud, sedang menghadap Allah yang maha tinggi, maka saya sedang mencium bumi atau mencium lantai. Yang hari ini saya berjalan, berlari, kemudian kongkow-kongkow di atas lantai atau di atas bumi, besok saya akan terbaring di dalamnya, melahirkan manusia-manusia yang humble, melahirkan manusia-manusia yang dia pede di tengah masyarakat tapi tidak menyombongkan diri, menjadikan manusia-manusia yang humanis, manusia-manusia yang memanusiakan manusia. Itu makna filosofi salat. Maka orang yang menjadikan salatnya hidup, maka hidupnya seperti dalam salat, terkoneksi terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, i'ta'u nasibin muayyanin minal mal mimman malakan nisaba. Menunaikan zakat artinya memberikan kadar tertentu bagi orang-orang yang nisabnya atau perhitungannya sudah sampai. Artinya di dalam Islam konsep kaya itu jelas. Orang kalau sudah punya perhiasan emas 80 gram atau 85 gram emas, ngendap 1 tahun tidak dipakai, baru orang kaya namanya. Makanya di sini yang belum punya emas, simpanan emas atau uang setara dengan itu, masih di bawah itu, masih belum dikatakan kaya dalam Islam. Jadi standar kaya dalam ekonomi dalam Islam itu jelas. Maka berarti ya ikhwan dimuliakan Allah, Islam adalah satu-satunya agama yang nyuruh kita untuk terus menjadi muzaki, supaya kita mendapatkan kebaikan dan kedekatan dengan Allah. Maka menunaikan zakat artinya kita mengeluarkan kadar tertentu, tidak semuanya.
Tidak semuanya dalam Islam kita diperintahkan. Menunaikan kadar tertentu bagi orang telah mencapai nisab bagi harta yang dia miliki. Yang itu dikatakan oleh para ulama, harta yang kita punya kadang-kadang ada racunnya. Apa racun itu? Racun itu adalah harta yang mestinya kita keluarkan, diberikan kepada yang berhak, tapi tak kita keluarkan, masuk ke perut dan tubuh kita jadi racun. Jadi penyakit Ustadz, iya. Penyakit apa? Penyakit hati. Hatinya keras, hatinya kemudian jumawa, tak mau mendengar nasihat. Orang sudah banyak yang hilang teman-temannya yang sudah dipanggil Allah, dia masih saja bergelimang dalam kemaksiatan. Ini namanya penyakit hati. Maka orang yang mengeluarkan zakat, maka akan dihilangkan racun-racun dari hartanya tersebut, sehingga yang dimasuk dalam dirinya adalah harta-harta yang baik saja. Satu. Yang kedua, ketika orang menunaikan zakat akan menghilangkan kesenjangan sosial di antara kita. Bapak-bapak ini muliakan Allah, satu potensi umat yang bahkan pajak negara pun tidak bisa menyusulnya itu adalah zakat infak sedekah. Kalau ini dilakukan dengan benar, dilakukan dengan baik, tata kelolanya bagus dan dikelola di seluruh dunia dengan baik, akan muncul cerita, terulang lagi cerita seperti zaman dulu. Zaman seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zaman cerita para Khulafaur Rasyidin, yang mereka setiap orang yang miskin mendapatkan haknya, maka terciptalah apa yang disebut sebagai kemakmuran atau keadilan sosial. Orang miskin tak bisa dihilangkan, Pak. Itu sudah sunnatullah. Tetapi meningkatkan taraf kehidupan itu bisa diikhtiarkan. Maka berarti dengan zakat, infak, sedekah yang dikelola dengan benar, maka kita bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan ini sudah dibuktikan oleh orang-orang terdahulu ketika mereka menunaikan zakat. Apa zakat berikutnya? Zakat berikutnya manfaatnya adalah untuk menghilangkan potensi hubbud dunia dalam diri kita. Bahwa orang yang berbahagia bukan orang yang diberi, tapi orang yang berbahagia yang pertama kali adalah orang yang mampu menaklukkan ego, kebakhilan, hubbud dunia dalam dirinya, kemudian dia berbagi, melihat senyuman orang muncul rasa bahagia yang luar biasa. Itu tak bisa dibeli dengan apapun. Maka berbagi itu merupakan bentuk hal yang sangat terpuji dalam Islam, dan setiap orang kaya itu sudah punya aturan masing-masing dalam memberikan bagian dari harta yang harus dikeluarkan. Kemudian al-hajju, selanjutnya haji. Apa makna haji? Haji itu berkunjung. Haji itu mengunjungi atau berziarah secara bahasa. Sementara secara istilah kita menunaikan ibadah dengan berkunjung ke Masjidil Haram dengan waktu tertentu, dengan tata cara tertentu, dengan kewajiban dan rukunnya. Maka apa filosofi haji? Bahwa sebagaimana burung yang terbang ke sangkar itu pengen, maka dia akan kembali pengen ke rumahnya. Maka orang siapapun muslim dia pengen melihat Baitullah, karena sejatinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berhaji, maka mereka akan mendapatkan hikmah yang sangat biasa. Hikmah pengorbanan, ketakwaan, keikhlasan, mujahadah, kemudian hikmah menghilangkan ego diri. Lihat nanti Bapak, ketika ada orang yang berhaji, mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ada yang berhaji bersa'i, kemudian antara Safa dan Marwah. Itu semua kalau dilakukan dengan baik dan benar, maka mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang amat sangat luar biasa. Yang ujung-ujungnya bahwa orang yang berhaji dengan baik dan benar, maka sangat terbuka kesempatan bagi mereka untuk menjadi orang-orang yang mengenali diri. Dan kalau kita sudah mengenal diri kita, maka insya Allah akan terbuka jalan untuk mengenal siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sadar dirinya, mengenal dirinya, maka tidak akan ada niatan buruk terhadap yang lain. Orang yang mengenal dirinya, fokusnya adalah untuk menyenangkan dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Dan orang yang mengenal dirinya, maka tujuannya cuma satu, yaitu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhan dalam kondisi kita ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepada kita.
dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan ini, mendapatkan kenikmatan ini. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita tutup majlis kita dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la اجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل التقوى وأهل العلم وأهل الخير والعمل ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير والكسل. اللهم بارك لنا في أهلنا وأولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في سفرنا وحاضرنا وخليفة في أهلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.